puasa kaus. Eh? Eh? Oh iya. Murni. Batu. Kan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sukmawati. Saya Junia Anastasia Lestari. Kami mahasiswi dari Prodi Akuntansi Syariah semester 3, kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai Pemikiran kalam pada aliran Qadariyah dan Jabariyah, di mana hal tersebut merupakan persoalan yang telah dibahas oleh para teologi Islam sejak zaman dahulu. Apakah perbuatan manusia sepenuhnya terikat dengan kekuasaan atau kehendak mutlak Tuhan, ataukah manusia memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan sesuatu itu? di antara mereka ada yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat atau melakukan cara hidupnya sesuai apa yang diinginkannya. Itulah paham yang dianut oleh kaum Qadariyah. Nama Qadariyah sendiri diambil dari paham yang mereka anut, yaitu bahwa manusia mempunyai qadaro atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya. Dalam teologi modern, paham Qadariyah dikenal dengan nama free will, freedom of willingness atau freedom of action, yaitu kebebasan untuk berkehendak atau kebebasan untuk berbuat. Nah, dan di antara mereka juga ada yang berpendapat sebaliknya, bahwasanya manusia tidak memiliki kebebasan dalam melaksanakan semua perbuatannya, karena perbuatan tersebut telah ditentukan oleh kehendak Tuhannya. Dinamakan Jabariyah yang berasal dari kata Jabara, artinya memaksa. Mereka memahami bahwasanya mereka melakukan perbuatannya karena terpaksa yang ditentukan oleh Tuhannya. Dalam teologi modern, pemahaman Jabariyah dikenal dengan fatalisme atau predestination, yang artinya perbuatan manusia telah ada dan sudah ditentukan sejak zaman azali oleh khoda dan qadar Tuhannya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah, Serta tokoh pelopor dan doktrin dari dua aliran tersebut. Karena itu, simak video selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Angelina Cintani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari aliran Qadariyah. Qadariyah muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basrah, Irak. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Tetapi ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Makbat al-Jauhani dan Gilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ditinjau dari segi politik, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Oleh karena itu, kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaannya selalu mendapat tekanan. Munculnya paham Qadariyah sebagai persoalan teologi didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, paham Qadariyah lahir sebagai reaksi dari paham Jabariyah yang telah berkembang pada masa dinasti Umayyah. Sedangkan faktor eksternal, sebab munculnya paham Qadariyah yakni pada waktu yang sama pada masa Bani Umayyah. Kaum muslimin atau orang-orang Arab bercampur dan berinteraksi dengan berbagai macam pemikiran dan pendapat asing. Nah, selanjutnya saya Gevilika Jayati akan membahas tentang aliran dari tokoh Qadariyah. Aliran Qadariyah ini ada dua tokoh, yaitu Ma'bad al-Jauhani yang merupakan orang pertama yang menyerukan aliran Qadariyah. Beliau ini berasal dari Basrah yang kemudian mengunjungi kota Damaskus dan ke Madinah. Beliau berpendapat bahwa segala sesuatu perbuatan manusia itu dapat ditentukan oleh dirinya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Ghanilan al-Muzaki, beliau ini merupakan orang yang meneruskan aliran Qadariyah pasca kematian dari Ma'bad al-Jauhani. Ma'bad al-Jauhani ini dibunuh oleh Al-Hajjaj pada tahun 80 Hijriah. Aliran Qadariyah ini menyebar sangat luas di daerah Damaskus dan setelah kematian dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat aliran Qadariyah ini diidentikan
bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam memilih dan melakukan perbuatannya, atau bisa disebut dengan free will atau kebebasan berkehendak. Nah, dalam aliran Qadariyah tadi terdapat 3 sekte. Yang pertama, Qadariyah Musyrikah. Di sini mereka meyakini mengenai qada dan qadar Tuhan selaras dengan perintah dan larangan Tuhannya. Kemudian sekte yang kedua yaitu Qadariyah Majusiyah. Di sini mereka menjadikan Allah berserikat sebagaimana penciptaannya seperti golongan musyrikah sebelumnya, sehingga mereka menciptakan sekutu-sekutu bagi Allah dalam ibadahnya. Kemudian yang ketiga adalah Qadariyah Iblisiyah. Di sini mereka mengakui atau meyakini bahwasanya Tuhan merupakan dua sumber dari dua perkara, yaitu pahala dan dosa. Halo, aku Handa. Sekarang giliran aku nih, karena tadi udah dijelasin tentang Qadariyah, sekarang aku mau jelasin tentang Jabariyah. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya tentang apa sih Jabariyah itu? Nah, jadi teman-teman, kata Jabariyah, nama Jabariyah berasal dari kata jabaru yang berarti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Imam Asy-Syahrastani, al-jabar dapat diartikan menolak adanya perbuatan manusia dan menyandarkan semua perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua perbuatan manusia sudah ditetapkan sedari awal oleh qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya semua perbuatan yang dikerjakan oleh manusia bukan berdasarkan atas kehendak manusia itu sendiri, akan tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendaknya. Di mana manusia tidak memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan karena tidak memiliki kemampuan. Nah, pada paham Jabariyah ini menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerimanya saja. Ada juga anggapan lain, yaitu konsep paham Jabariyah ini adalah di mana manusia berperan sebagai wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Nah, jadi sejarah dari paham Jabariyah ini dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Al-Jad bin Dirham. Namun yang menyebarkan paham ini adalah Jahm bin Safwan. Nah, Jahm bin Safwan ini adalah tokoh yang sekarang paling terkenal sebagai pelopor maupun pendiri dari paham Jabariyah ini. Paham Jabariyah ini identik dengan paham Jahmiyah dari kalangan Murji'ah. Nah, paham Jabariyah ini muncul pada pemerintahan dinasti Umayyah karena kondisi sosiologis masyarakatnya pada masa itu. Paham Jabariyah ini juga dikenal sebagai paham predestination atau fatalisme. Paham Jabariyah ini menempatkan akal pada porsi yang rendah. Salah satu dalil ataupun argumen yang memperkuat paham Jabariyah ini terdapat pada Al-Quran surat Asy-Syafaat ayat 96 yang berbunyi Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ciri-ciri dari paham Jabariyah menurut Harun Nasution yaitu ada 6. Yang pertama, kedudukan akal yang rendah. Yang kedua, ketidakbisaan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Lalu yang ketiga, kebebasan berpikir yang diikat oleh dogma. Yang keempat, ketidakpercayaan kepada sunatullah dan kausalitas. Yang kelima, terikat pada arti tekstual Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang terakhir, statis dalam sikap dan perbuatan. Nah, dalam perkembangannya, aliran Jabariyah digolongkan menjadi dua. Satu golongan yang terkesan sangat fanatik dan keras, satu golongan terkesan lebih luas, tidak kaku, serta mudah diterima pada saat itu. Nah, golongan yang lebih dikenal dengan keras dan fanatik disebut dengan Jabariyah ekstrim. Di sini mereka berpendapat bahwasanya semua perbuatan manusia dipaksakan oleh kehendak Tuhannya. Salah satu contoh atau peristiwa yang terjadi pada saat itu yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab menangkap pencuri, sehingga pencuri itu melakukan pembelaan. Dia berkata bahwasanya dia mencuri atas kehendak Tuhan kepadanya. Jadi mencuri bukan sesuatu yang diinginkan pencuri tersebut. Perkembangan Jabariyah yang muncul pada tahun 70 Hijriah diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham. Dia merupakan seseorang yang berasal dari Damaskus. Akhir hayatnya mati disembelih secara langsung oleh Khalid bin Abdullah Al-Qurasi yang merupakan seorang gubernur pada masa pemerintahan Bani Umayyah.
Nah, pemahaman yang disebarkan oleh Ja'ad bin Dirham sama seperti pemikiran yang dilakukan oleh Jaham Al-Ghurabi, yaitu Al-Quran merupakan makhluk, serta Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Dan yang terakhir yaitu manusia tidak dapat melakukan perbuatannya sesuai keinginannya sendiri. Setelah wafatnya Ja'ad bin Dirham, penyebaran Jabariyah disebarkan oleh Jaham bin Sofwan atau Abu Ma'ruf Jahwan bin Sofwan yang berasal dari Khurasan, Persia. Ia merupakan sekretaris dari Haris bin Surai, seorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah pada saat itu. Jaham bin Sofwan berhasil menyebarkan pemahaman Jabariyah ke berbagai daerah, salah satunya yaitu Tirmiz dan Bab, dengan pemikiran bahwasanya manusia tidak mampu berbuat apa-apa, jadi manusia tidak memiliki kehendak dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua, Al-Quran merupakan makhluk. Yang ketiga, surga dan neraka tidak kekal. Dan yang terakhir, iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Nah, untuk golongan yang kedua yaitu golongan moderat. Selanjutnya adalah tokoh dari aliran Jabariyah moderat, yaitu ada Husain Ibnu Muhammad An-Najjar. Dia merupakan pelopor utama dari aliran moderat yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu perbuatan manusia yang entah itu perbuatan baik maupun buruk. Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa Tuhan tidak bisa dilihat di akhirat nanti, tapi jika Tuhan berkehendak, Tuhan bisa memindahkan potensi hati atau marifat ke mata sehingga manusia bisa melihat Tuhan. Pelopor selanjutnya adalah Adiran. Dia merupakan pelopor dari aliran moderat yang menengahi aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Dia juga berpendapat sama dengan Husain Ibnu Muhammad An-Najjar tentang perbuatan manusia. Beliau juga secara tegas mengatakan satu perbuatan yang ditimbulkan oleh dua pelaku secara bersamaan, maksudnya segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang ditimbulkan entah itu dari Tuhan ataupun dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, beliau juga berpendapat bahwa kita bisa saja melihat Tuhan di akhirat nanti, tapi menggunakan dengan indera keenam. Selanjutnya, sekte-sekte Jabariyah. Yang pertama adalah sekte Jahmiyah. Jahmiyah adalah pengikut Jaham bin Sofwan dan mereka penganut determinisme murni. Jaham sekata dengan Mu'tazilah dalam menolak sifat-sifat Allah yang dikatakan eksternal, tetapi dia juga menambah doktrin-doktrin lainnya. Salah satu di antaranya yaitu Allah mempunyai ilmu dan ilmunya ini tidak kekal dan tidak bertempat. Sekte yang kedua yaitu Najjariyah. Najjariyah adalah pengikut Husain bin Muhammad Al-Najjar yang pandangan-pandangannya kebanyakan diadopsi oleh para penganut Mu'tazilah di daerah Razi. Mereka terpecah kepada berbagai subkelompok seperti Bargutsiyah, Yakfaraniyah, dan Mustadika. Mereka sepakat dengan Mu'tazilah dalam menolak sifat-sifat Allah, tetapi mereka sekata dengan sifatiyah tentang Allah menciptakan perbuatan manusia. Sekte yang ketiga yaitu sekte Birariyah. Birariyah adalah pengikut Dihar bin Amr dan Hafsah al-Fard. Keduanya sepakat dalam menolak sifat-sifat Allah yang positif dan menyatakan bahwa Allah mengetahui dan berkuasa dalam pengertian bahwa dia tidak bodoh dan tidak pula impoten. Nah, usai sudah pembahasan kita mengenai Pemikiran kalam pada aliran Qadariyah dan Jabariyah. semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.